Makanya awan menunjuk terangnya sinar rembulan. Jadi kalau Jiangxi itu dari bahasa Tionghoa ya, terus kemudian asalnya ini dari budaya tradisional orang Tionghoa atau orang Cina. Kemudian kalau di Jawa kita menyebutnya ugem. Jadi ugem itu isinya nasihat, petunjuk atau petuah. Jadi seperti itu, bukan sebenarnya bukan dibilang ramalan ya, tapi kata-kata yang nggak pasti. Kata-kata Ramalan itu kan barang nggak pasti. iya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Di kabare kalian semuanya, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan segala urusan dan dilancarkan semua rezeki kita. Oke guys, ini saya parkir, saya balik lagi ke Pesarian Gunung Kawi, dan ini untuk ketiga kalinya ya teman-teman. Tapi saya ini parkir di Gang Soto. Gang Soto itu parkiran pertama atau tiket masuk di pintu pertama itu masih lurus ke atas. Cari aja Gang Soto di situ teman-teman. Oke, ini ya agak sore ya. Tapi sekarang teman-teman, di hari sekarang ini saatnya para peziarah di sini datang untuk mendoakan leluhur kita ya teman-teman ya. Dan ini saya mau makan dulu teman-teman. Ada gorengan-gorengan di sini. Nggih. Nggih, Bun. Nggih. Ada gorengan-gorengan yang super enak di sini. Saya mau jajan dulu teman-teman, dan kalian bisa lihat ya, ini saya di tempat parkirnya di Gang Soto, guys. Yo, mantap. Nah, teman-teman, inilah dia kantin Gang Soto Gunung Kawi, Pesarian Gunung Kawi nggih. Ada singkong goreng, Ini yang goreng-goreng. Itu apa aja gorengannya itu? Ini ada tempe kacang, mendoan, Nggih. singkong, tahu, nasi Nggih. kecil, ote-ote mana? Oke aja wis. Sama ini ya tempe. Ini berapa sih satu? Ribuan. 2000. Enak banget guys, kewendeng. Tak makan sini aja Bu, pakai piring aja, pakai lepek aja. Ya, lepek. Ini mau kasih pedis. Ini. Gorengannya tak ambil di situ. Oke. Nanti Itu OT itu kalau bahasa Malangnya itu bakwan. weci bakwan ya. Nah, oke, udah jangan banyak-banyak, udah cukup. Taruh situ saja makan. Oke guys, amit nggih. Permisi. Gorengan Pesarian Gunung Kawi teman-teman di Gang Soto ya. Jadi ini adalah parkiran Gang Soto. Oke, mantap. Oke teman-teman, ini langsung saja kita langsung menuju ke Pesarian ya. Jadi tadi untuk makan gorengan tadi itu istimewa banget teman-teman. Enak banget. Dan ini langsung kita menuju ke Pesariannya langsung. Oke, kita sudah masuk ke lokasi pesariannya teman-teman. Ini langsung dihadapkan di depannya Masjid Agung RM Iman Sujono, Raden Mas Iman Sujono, dinamakan masjidnya Raden Mas Iman Sujono ya teman-teman ya. Oke guys, mantap.
teman-teman, ini adalah penampakan pesarian Gunung Kawi di waktu sore ya, dan ini kabutnya sudah menyelimuti daerah pesarian Gunung Kawi. Oke, langsung saja. Saya tuh penasaran sama Ciamsi ini loh teman-teman. Ciamsi ya, Ciamsi ini saya penasaran banget, diambil dari bahasa apa dan asalnya dari mana. Oke, langsung saja kita masuk. Oke, halo Mbak. Waduh, ini anunya Mbak ya. Dari sekarang. Oke, administratif ya. Iya, administrator. Administrator. Oke, siap. Oke, selamat sore Mbak. Halo, Mbak Pak. Putri ya. Iya. Mbak Putri sudah lama kerja di sini? Saya sudah 2 tahun. Udah 2 tahun di sini ya. Oke, siap. Ini saya mau tanya-tanya tentang Ciamsi nih Mbak. Saya tuh penasaran banget dari dulu sebenarnya. Ciamsi ini diambil dari bahasa Tionghoa atau dari bahasa Jawa sebenarnya, dan asalnya dari mana? Jadi kalau Ciamsi itu dari bahasa Tionghoa ya, terus kemudian asalnya ini dari budaya tradisional orang Tionghoa atau orang Cina. Kemudian kalau di Jawa kita menyebutnya unggem. Jadi unggem itu isinya nasihat, petunjuk atau petuah. Jadi seperti itu, sebenarnya bukan dibilang ramalan ya, tapi balik lagi ke ini adalah sebagai petunjuk, nasihat atau petuah gitu. Jadi misalnya orang-orang di sini itu menyanyikan aspek kehidupan mereka, tentang kehidupan mereka. Kemudian di sini kita jelaskan kalau misalnya mungkin ada syair yang dituliskan di situ ya, misalnya kita harus fokus sama tujuan, terus kita tetap berdoa dan berusaha, terus misalnya seperti itu. Kalau semua ada dirundingkan seperti itu sih Pak. Lebih banyak isinya seperti itu. Nanti Bapak boleh coba sendiri bagaimana Ciamsi itu. Oh, boleh ya? Boleh, enggak apa-apa. Oke. Jadi semua agama bisa masuk Semua ke agama Ciamsi. bisa masuk ya. Jadi ini cenderung ke Tionghoa, Mbak. Iya, Tionghoa. Sebenarnya ini memang tradisi orang Tionghoa atau orang Cina. Tetapi kan kalau sekarang di pesarian Gunung Kawi semua agama boleh masuk. Itu jadi bentuk toleransi kita terhadap semua orang gitu. Gitu ya. Akulturasi antara Tionghoa dan Jawa. Akulturasinya mungkin di petugas kita. Jadi ini petugas ada kita ya. Ciamsi, tetapi petugas kita bisa dilihat ya, kita semua pakai belangkon, pakai surjan, pakai surjan, pakai jaring Oh, iya. lengkap seperti itu Pak. Jadi Oke. akulturasinya bentuk budayanya kita Iya. di sini ya seperti itu. Gitu ya Mbak ya. Oke. Terus untuk petunjuknya sendiri Mbak, biasanya kalau petunjuk itu kan kita disuruh apa, ini bagaimana? Kalau di sini petunjuknya seperti misalnya harus sabar, terus untuk beberapa langkah misalnya harus didiskusikan terlebih dahulu. Terus kalau memang ya seperti itu, petunjuknya adalah lebih banyak tentang seperti harus memperbaiki misalnya hubungannya dengan Tuhan, atau seperti mendiskusikannya semua dengan semua orang supaya tidak salah langkah, seperti itu. Langsung ke prakteknya aja Mbak ya. Ini kalau misalnya praktek kita bisa ngambil berapa? Itu kan ada batang-batang tuh Mbak. Iya, betul. Batang-batang itu Ciamsinya. Ya, itu bambu Ciamsinya. Jadi Itu bambu bambu Ciamsi ini isinya 60. Jadi totalnya semuanya adalah 60, di mana itu di situ di batang-batang tersebut tertulis angka dari 1 sampai 60 otomatis ya Pak. Kemudian nanti pengunjung cara bermain Ciamsinya atau cara mengocok Ciamsinya itu masuk ke Ciamsi dulu, baru kemudian mengambil satu tempat itu yang isinya 60 bambu. Jadi satu tempat itu diambil semuanya. Kemudian setelah itu berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Baru setelah itu dibatin saja untuk aspek yang ditanyakan, misalnya karir, pendidikan, jodoh mungkin seperti itu boleh. Terus setelah itu dikocok sampai jatuh satu seperti itu. Setelah dikocok jatuh satu, kemudian ditukarkan ke petugas kami untuk diganti menjadi syair kertas seperti itu. Kertas. Iya, jadi kertas itu tertulis syair yang isinya petunjuk seperti itu. Bahasanya bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Kemudian kalau di pesarian Gunung Kawi ini ada 2 jenis syair. Jadi ada 2 jenis Ciamsi. Yeah. Ada Ciamsi seperti biasanya, maksudnya ada Ciamsi obat dan Ciamsi yang umum gitu. Ciamsi obat itu gimana? Ciamsi Contohnya? obat itu kertasnya tulisannya aksara Tionghoa gitu, bahasa Cina. Seperti itu. Kalau orang Tionghoanya biasanya ada yang ngocok Ciamsi itu memang isinya resep obat itu, kalau tidak salah seperti itu. Isinya resep obat ya. Itu untuk penyakit apa sih Mbak biasanya Mbak? Apa segala penyakit? Ya segala penyakit. Segala penyakit. Iya. Terus untuk setelah praktek misalnya Mbak ya, ada yang misalnya di belakang itu ada ibu lagi mempraktekkan, itu biasanya tepat nggak sih? Kalau kebanyakan tepat sih, kalau saya melihat Iya. sendiri ya, sebenarnya kan di sini tuh kebanyakan tepat dan memang kayak
relate gitu sama kondisi mereka sekarang saat ini gitu. Gitu. Tepatnya tuh Oh iya, saya ternyata harus kayak gini. Oh Iya. ya bener ya gitu. oke, kebanyakan tepat ya. Iya. Nanti Bapak boleh kok coba sendiri biar Bapak bisa merasakan atmosfernya. Gitu ya. Bisa langsung merasakan vibes-nya mencoba GMC di pusaran Gunung Kawi itu seperti Oke, apa. oke. Nggak ada syaratnya kan? Nggak ada. Heeh. Jadi langsung coba aja ini. Oke, boleh Mbak. Nggak apa ya? Iya benar Bapak. Oke, ini mumpung lagi. Heeh, kosong. Oke wes, ayo. Nah itu dicontohkan oleh tugas kita. Ya. Mengambil satunya Pak, jadi satu bumbung itu diambil semua. Yang Bebas yang mana saja boleh. Ya, kemudian berdoa, hadap ke sana monggo. berdoanya ini berdoa Sesuai kepercayaan masing-masing. Iya, terus setelah itu batin apa yang mau ditanyakan seperti itu. satu ya. Iya. Dua. Sampai jatuh satu. Iya. Ya pasti jatuh kok. Sabar makanya Pak. Tenang, sabar. Alan Pak. Ya pelan-pelan. Dah. Diambil bambunya dikasihkan ke petugas kita. Boleh, monggo. Oke. Nah, Oh ada angkanya ini ya. iya, jadi angkanya bambunya dikasih ke petugas, kemudian ada itu angkanya. 7. Iya, dimasukkan lagi Pak bambunya silakan. Bambunya dimasukkan Iya. lagi. Nah. Terus bisa ditanyakan artinya bagaimana. Terbukanya awan menunjuk terangnya sinar rembulan. Mau menanya adalah lama dalam ramalan. Seperti persatuan yang sudah bisa dipastikan Anda punya timbalan, bakal jadi setuju serta selamat segala perkara. Tiada kesalahan. Monggo ditanyakan boleh. Kobranya awan itu terangnya sinar rembulan. Jadi kobra itu awan kobra itu membuka gitu. Awan kobra itu Jadi membuka ibaratnya mendung itu udah gelap terbitlah terang. ya menjadi terang ya. Terus mau menanya yang bakal datang janganlah bimbang dalam ramalan itu, jangan bimbang kata-kata yang nggak pasti gitu. Kata-kata Ramalan itu kan barang nggak pasti gitu. Iya. Iya kan? Belum tentu itu cocok, belum tentu. Ya kan gitu kan. Iya. Jadi jangan kok mudah percaya adanya omongan-omongan yang nggak pasti. Ya, jadi seperti perbuatan yang sudah dipastikan ada punya timbalan. Jadi timbalan ada harapan. maksudnya seperti apa? Misalkan ya perdudukan bukan perdudukan tapi andalan orang laki sama perempuan itu apa? Kalau kita kerja dan apa itu kan juga itu tentu ada hasilnya. Tapi maka itu tidak boleh terlalu percaya adanya omongan. Jadi nanti kalau bapak itu terlalu yang sering kena omongan-omongan, dampaknya ini nanti ini timbul itu kata-kata ini muncul terus. Iya. Tapi merasa menyesal digunakan. Kalau misalnya saya tanya sebenarnya kalau misalnya untuk mengetahui sebuah pekerjaan judulnya bisa nggak? Kalau janji itu gini, janji itu bukannya ramalan. Jadi janji itu petuah petunjuk. Ya, Wah ya. ya petuah petunjuk. Hanya sampean itu bisa punya kepastian. Misalkan saya kerja ini gimana petuahnya? Oke. Kan gitu. Hanya berarti kalau ramalan diramal Tuhan aja yang lebih. Iya. Ya, tapi kalau petua petunjuk bapak bisa tanya ke siapa bisa.
Kalau katakan Gunung Kawi katanya kalau jam sini ada suatu ramalan tuh bukan, keliru. Jadi dulu Mbak Ayang sama pengikutnya itu memberi saran-saran seperti ini. Kemudian ada salah satu pengikutnya juga orang Tionghoa, ada orang Madura, orang Jawa, digabungkan jadi satu. Dulu menjadi 100 nomor. 100 nomor. Kemudian disingkat lagi dijadikan 60 nomor. Kalau dibikin 72 kok agak gimana ya, kurang efektif gitu ya. Kalau 2 bulan 60 hari. Sebetulnya 72. Kalau 72 itu kalau orang Jawa kan umurnya 1 bulan itu kan 36 hari. Iya. Jadi 8 dino pisan itu 1 bulan. Iya. Ya. Nah itu kan digabung kan 72 hari. 72 hari. Kalau 72 hari itu katanya dari orang-orang dulu itu ada bapak, ada ibu. Jadi bapak 36, ibu 36 digabungkan menjadi 72. Kemudian disingkat lagi dijadikan hanya 60. Dipersingkat lagi. Nah 60 ini petuahnya bermacam-macam. Misalkan kok ada yang jelek, saya takut, ya tidak perlu takut. Kalau janjinya jelek, kepetuahnya jelek kok begini, hari gimana ya merubah sikapnya. Ya, tergantung kita ya. Iya, kalau nggak mau merubah kan nggak bisa baik. Terus ada yang baik diminta mendapatkan barokah di sini, tapi nggak pernah amal kan ya susah. Iya betul. Tapi ini bener banget loh teman-teman. Bener banget loh teman-teman. Maksudnya untuk ke saya nih gue banget lah. Maksudnya ada dari dunia hitam ke dunia terang itu ya ada. Terus kita malu bertanya sesat di jalan itu juga ada juga. Ya bener ya. Seperti itu kan. Oke. Iya wes. Jadi kalau misalnya bakal jadi setuju serta selamat segala perkara dia bermasalah. Oke, katanya bapak nanti kalau apa kata penyesalan tersebut ada terus di. Nah, ada itu. Jadi janji itu gini ya. Yeah. Jadi kalau sampai mengungkap janji, ini jangan langsung dibaca semua ini jangan. Ini satu bait ini sampai resapi. Iya. Yeah. Maksudnya apa? Terus satu bait ini kita resapi. Satu bait kita resapi, satu bait kita resapi. Ini nanti dalam satu janji ini ada salah satu kata itu yang mengandung arti. Oh gitu. Jadi kita pahami dulu bener satu paragraf itu baru paragraf itu mengandung arti. Jadi dijadikan satu. Contoh sekarang ini kan dapatnya untung nomor kan nomor ini nomor 7 ya. Ini sekarang nomor 8. Nomor 8 ini kan semua kata-katanya seperti ini. Ini tanaman akan berhasil dengan baik. Ini tidak boleh terlalu keburu. Tapi harus ini. Ini tuh maksudnya? Nah, ya kata-kata yang ini toh. Kembali ke ya. Nah, ada masalah, ada sesuatu apapun jangan dok dipikir di sana-sana, bawa aja di rumah. Misalkan contohnya sampai ada pada waktu ini keluar di sini, kok ada hal begini, itu langsung sampai pikir, tidak ada titik temu malah nanti sama aja dipikir direnungkan di rumah. Yang ada di sini sama kerjakan dulu yang di sini. Iya. Jadi kacau, ini loh istilahnya gitu. Iya. Jadi ini lagi kita masih memahami bener ini boleh dibawa pulang. Boleh ya. Jadi kalau boleh, biarpun kok memahami kurang gini dibawa pulang juga boleh. Misalkan kok nggak sampai bawa pulang terus sampai bakar boleh. Oke Pak, setelah itu setelah ini ya lanjutnya Pak. Setelah yang jatuh ini tadi yang saya jatuh, terus kita lihat nomor kita dari nomor 7, terus urutan berikutnya nextnya apa? Ya tergantung sampean Bang. Enggak, tadi ada yang ngocok. Enggak, maksudnya dari sistem kerja ini. Nah, jadi kan ngocok kan gini, ngocok itu kan gini. Misalkan kalau kita ambil ngocok 1 kali, udah kita dapat. Sekarang itu kita misalkan mau ngocok lagi untuk tanya apa lagi, boleh. Oke. Jadi dalam satu pertanyaan itu harus satu. Ini contohnya. Dalam segi ini kalau kadang-kadang itu bisa dipecahkan begini. Dalam satu janji ini nasib dan pekerjaan kadang-kadang digabung menjadi satu. Ini tidak bisa.
Iya, iya. Kerja dan nasib ini harus berlainan. Beda, ya? Nasib sendiri, kerja sendiri. Kok bisa begitu? Oke. Contohnya begini, Mas itu kerjanya enak, mendapatkan hasil apapun, uang, penghasilan banyak, kita bisa beli ini, beli itu, sepeda bisa. Tapi nasibnya Mas yang kurang menguntungkan. Kita punya sepeda, kita parkir itu aja gak tahu diembat orang. Itu dari nasib kita yang kurang menguntungkan gitu. Nah, terus kemudian nasib kita baik, bekerja kurang, kita kurang baik. Tapi kita hanya mengandalkan nasib, kok gimana kerja kita? Kalau kita nggak mau kerja, kan nggak bisa Pak? Nggak bisa. Nah, kan harus kayak gitu. Ini ada imbangnya gitu. Segi perjodohan ya juga gitu. Gimana misalkan kita ada jodohnya gimana? Ini kadang-kadang kita ungkap semua, ini untuk ini, nggak bisa gitu. Hanya ini, misalkan Mas tadi tanya untuk hal ini, kalau Mas sering percaya adanya ini, penyesalan nanti timbulkan. Siap. Jadi ini boleh saya Pak pulang? Boleh. Pulang teman-teman. Kalau sampai mau ambilkan boleh, ambilkan keluarga boleh, mau ambil cara yang lain boleh, hanya itu aja boleh. Jadi satu bambu gini beda. Apa ya? Beda. Nah, satu bambu gini untuk kita tanya berapa kali macam bertanam. Sekarang kan gini Mas, ini kadang datang di sini kadang-kadang orangnya banyak. Iya. Jadi tiap bambu ini kita nggak samakan. Biar nanti ini kan biar nggak dimasukkan ke sini, kalau masuk ke sini kan keliru. Iya sih. Gitu. Iya betul. Biar nggak sampai campur gitu maksudnya. Ini sama kan intinya sama, cuman bentuknya aja yang beda teman-teman. Dengan kan di sini kan banyak. Kalau kita hanya sediakan hanya 2 bumbu aja. Iya. Kadang-kadang 1 hari 1 malam tidak cukup. Iya. Orang yang ngambil itu. Iya. Oke, siap. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, atas waktunya. Maaf repotin ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ini saya ambil nggak apa ya? Nah, Saya bawa pulang ya. Saya baca review. Ya, mari. Oke, terima kasih Pak. Ya, mari. Oke guys, tadi kalian sudah lihat ya proses ciamsi dari awal itu gimana, kita mendapatkan apa, jawabannya apa, tapi jawabannya itu seperti ini teman-teman. Kita mendapatkan clue, petunjuk, jawabannya ya dari kita sendiri, tergantung kita sendiri juga teman-teman. Oke, mantap. Oke teman-teman ya, sekian dulu video dari saya kali ini di ciamsi ya teman-teman ya. Mungkin kalian yang penasaran ciamsi itu seperti apa, kerjanya seperti apa, prosesnya seperti apa, ya seperti tadi itu teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih banyak, jangan lupa like, komen, dan subscribe HM Adventure, dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update perjalanan atau jalan-jalan lah seputar seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.